Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Roya. Sejauh ini kalian hanya kenal aku sebagai Roya kan ya, maka dari itu aku akan memperkenalkan diri lebih lanjut ya. Perkenalkan, aku Suraya Syakbani Nasution. Saat ini aku sedang berkuliah di kampus TEBI Global Mulia dan aku mengambil program studi perbankan syariah. Pada kesempatan video kali ini, aku akan membahas bagaimana sih langkah-langkah membangun bisnis digital. Dengan temanya strategi memulai dan mengembangkan bisnis di era digital. Karena kan seperti yang kita tahu ya, bahwa saat ini sudah zamannya modern, sudah zamannya digital ya kan, serba digital nih. Maka kita harus memanfaatkan teknologi dan internet ini. Maka kita langsung aja ke slide berikutnya ya teman-teman. Sebagai awal kita harus tahu nih, apa sih bisnis digital itu? Jadi bisnis digital adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi dan internet dalam proses pemasaran, penjualan, hingga pelayanan kepada pelanggan. Jadi kayak usaha ya. Jadi usaha ini tuh kita lakukannya secara online dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Contoh kita membuka usaha kayak e-commerce gitu kan, atau jualan pakaian di Shopee, maka itu kan pasti menggunakan seperti handphone atau laptop gitu, dan pastinya internet ataupun jaringan. Nah, contohnya ini adalah online shop, jasa desain, affiliate marketing, dropshipping, dan juga kursus online. Online shop ini itu seperti tadi contohnya, seperti e-commerce ya kan, Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Jasa desain ini seperti edit poster ataupun logo gitu kan. Nah, lalu yang affiliate marketing itu kan pemasaran affiliate ya. Ya semacam affiliate di Shopee ataupun affiliate di TikTok Shop gitu. Nah, kursus online itu kan kayak seperti les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, ataupun les masak juga bisa. Intinya pelatihan-pelatihan secara online gitu kan teman-teman. Nah, sebagai langkah awal untuk kita memulai bisnis digital ini, langkah pertama itu adalah menentukan ide bisnis, menentukan ide yang tepat, seperti menyesuaikan dengan minat dan kemampuan. Jadi kita tuh harus memilih atau menentukan nih ide bisnis yang akan kita jalankan sesuai dengan minat dan bakat kita sendiri, atau sesuai dengan pemahaman kita sendiri, supaya kita bisa menjalankannya dengan lebih mudah. Lalu menentukan produk atau jasa. Produk atau jasa apa nih yang akan kita jalankan nanti, yang akan kita jual di bisnis digital itu. Lalu yang ketiga, mencari solusi atas kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus melihat nih masyarakat atau pembeli-pembeli kira-kira saat ini tuh sedang membutuhkan apa sih gitu, sehingga kita bisa menemukan ide bisnisnya terkait kebutuhan masyarakat itu. Lalu melakukan riset pasar sederhana. Yaitu tadi kita melihat atau seperti apa sih tren saat ini yang sedang marak atau yang sedang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat atau pembeli itu gitu. Jadi kita menentukan ide bisnis itu kan yang pertama itu harus sesuai dengan minat dan bakat sendiri. Terus juga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Terus juga kita harus melakukan riset atau penelitian gitu ya kan teman-teman. Nah, setelah tadi kita sudah menemukan atau menentukan ide bisnis yang akan kita jalankan, langkah kedua yaitu menentukan target pasar. Kita harus mengenali atau menentukan gitu kan pelanggannya, pembelinya, atau konsumennya itu yang akan memakai atau mengonsumsi produk atau jasa yang kita tawarkan tuh akan seperti apa. Jadi kita harus mengenali calon pelanggan kita dari usia, jenis kelamin, lokasi, hobi, daya beli, dan kebiasaan berbelanja. Jadi contoh semisal ketika kita nih contoh ya, aku akan mengambil produk digital. Semisal produknya itu adalah produk digital, seperti aplikasi premium Canva misal. Lalu kita targetnya ini usianya yang usia berapa? Yang pasti kan usianya kayak usia
13 sampai 20 dan seterusnya gitu kan. Intinya yang anak-anak sekolah, kuliah maupun yang pekerja kantoran. Nggak mungkin kan kalau misalkan Canva itu kita tawarinnya kayak ke usia lanjut, karena kan pastinya mereka itu kan nggak membutuhkan itu kan. Nah, lalu jenis kelamin itu juga sama, harus ditentukan lagi gitu kan yang seperti apa. Dan lokasi, misalkan ini kan online ya, jadi kan bisa mencakup lokasinya tuh luas, sehingga misal kita menjual jasa desain tersebut, lokasinya yang untuk kemana aja, bisa kemana aja gitu. Kalau misalkan e-commerce ya, e-commerce online shop seperti kita menjual pakaian, nah maka lokasi yang kita mampu untuk raih atau mengirimkannya itu di mana aja gitu, dan harus sesuai dengan kemampuan kita juga. Terkait hobi, daya beli, dan kebiasaan berbelanja juga itu kita harus menentukannya ya teman-teman. Nah, tujuannya agar apa sih? Agar promosi ini lebih tepat sasaran dan efektif gitu. Ketika kita sudah menemukan ide bisnisnya apa, lalu kita juga udah tahu nih target kita atau konsumennya tuh seperti apa, supaya promosi atau sesuatu yang kita tawarkan itu lebih tepat sasaran dan lebih efektif gitu teman-teman. Nah, tadi setelah kita sudah menentukan ide bisnisnya apa dan target pasarnya atau target konsumennya seperti apa, lalu yang ketiga adalah membangun branding. Branding itu sangat penting banget ya, karena kita harus memiliki branding atau merek supaya dikenal oleh konsumen gitu kan. Dan juga branding atau merek ini yaitu sesuatu identitas usaha bisnis kita gitu. Nah, bangun identitas bisnisnya itu dari nama usaha, logo, warna utama, slogan, dan nilai bisnis. Nah, nama usaha, semisal ya kita membuka kursus online nih, misal kursus online les bahasa Inggris, maka nama usahanya semisal adalah Class English Language, misalkan gitu. Nah, terus logonya, kita juga harus mempunyai logo nih. Logo dari logo kursus online bahasa Inggris ini tuh kayak ada gambar bukunya kah, atau bahasa Inggrisnya, dan lain sebagainya, dibuat semenarik mungkin gitu kan, supaya kita memiliki identitas dan dikenal oleh konsumen-konsumen atau pembeli-pembeli tersebut. Terus slogan, nah slogan ini juga sangat penting karena merupakan ciri khas dari usaha kita gitu. Nilai bisnis juga sama ya kan. Dari identitas-identitas bisnis ini itu kan disebut dengan branding atau merek ya. Maka branding yang baik ini akan membuat bisnis mudah diingat dengan pelanggan gitu. Nah, tadi jika kita sudah menentukan ide bisnisnya apa, target pasarnya yang seperti apa, terus sudah membangun branding juga, nah maka kita langsung nih membuat toko digital. Langkah keempatnya yaitu membuat toko digital. Karena digital ini kan sudah pasti kita lakukan secara online ya, maka platform yang dapat digunakan itu seperti sosial media, contohnya yaitu Instagram, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, website, WhatsApp bisnis, dan lain-lain. Nah, jadi kita ini membuat toko digitalnya itu yaitu membuat akun ya kan, membuat akun usaha bisnis digital kita. Semisal ya, aku mau ambil contoh produk-produk digital nih, menjual produk digital, dan aku menggunakan WhatsApp bisnis, maka aku pasti kan membuat akun WhatsApp bisnisnya, kayak di setting tuh semua dari namanya, logonya, terus mungkin di situ ada deskripsinya, dijelaskan terkait kita nih membuka usaha atau bisnis digital apa gitu kan. Jadi seperti itu, membuat toko digital itu pembuatan akunnya gitu. Nah, ada tips juga nih, gunakan foto produk yang menarik dan deskripsi yang jelas. Nah, semisal kita memposting ya di postingan pertama kita, misalkan kita posting di TikTok nih, kita posting produk atau jasa yang kita tawarkan atau yang kita jual gitu kan, dengan contohnya gitu seperti foto ataupun video gitu kan, dan di
pasti disertakan dengan deskripsi ataupun juga price list harganya gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu promosi digital. Melakukan strategi digital marketing itu sangat penting sekali ya teman-teman, karena bagaimana nih caranya produk atau jasa yang kita jual ini bisa dikenal dengan konsumen atau masyarakat atau target pasar kita. Nah, yang pertama kita bisa memanfaatkan media sosial, yaitu dengan mempromosikan produk secara rutin melalui Instagram, TikTok, atau Facebook. Yang tadi itu, yang langkah sebelumnya kita telah membuat akun. Nah, maka kita promosikan produk-produk kita gitu. Lalu yang kedua adalah konten marketing. Kita membuat konten menarik seperti foto, video, atau tips yang bermanfaat dari produk kita atau jasa kita yang dijual gitu. Jadi kita harus membuat video konten gitu kan terkait produk atau jasa yang kita jual itu, yang sangat menarik pastinya kan. Nah, langkah yang ketiga yaitu live streaming. Perkenalkan produk dan berinteraksi langsung dengan calon pembeli. Nah, di live streaming ini kan kita bisa langsung komunikasi dua arah dengan konsumen atau target pasar tersebut ya kan. Lalu yang keempat, itu kita bisa bekerja sama dengan influencer, yaitu bekerja sama dengan konten kreator untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Karena kan influencer itu kan pasti sudah memiliki banyak penggemar ya, atau udah luas jaringannya, jadi pasti kan sangat membantu sekali gitu kan. Nah, tujuannya apa sih? Agar meningkatkan brand awareness, menarik pelanggan, dan meningkatkan penjualan pastinya. Nah, setelah tadi kita sudah menentukan ide bisnis produk yang atau jasa yang akan kita jalankan apa, kita juga sudah menentukan target pasar konsumen seperti apa, terus juga sudah membangun branding, sudah membuat akun digitalnya, terus juga sudah mempromosikannya. Maka langkah yang terakhir ini adalah melayani dan mengevaluasi. Kita memberikan pelayanan dan melakukan evaluasi untuk usaha bisnis digital kita. Nah, pelayanan respon cepat yang pertama. Ketika konsumen atau pembeli mengirim pesan kepada kita pagi-pagi gitu, maka kita harus membalasnya secepat mungkin gitu kan. Jangan sampai pembeli mengirim pesan pagi-pagi ke kita, malah malam-malamnya baru kita balas. Itu kan first impression yang kurang bagus gitu ya kan. Nah, yang kedua adalah kita bersikap ramah. Ini kan pasti pembeli akan merasa terlayani, akan terasa happy, akan merasa puas karena pelayanannya yang ramah gitu kan. Gak mungkin kan kita melayani pembeli atau pelanggan atau konsumen itu dengan marah-marah, jutek gitu kan. Nah, lalu yang ketiga adalah pengiriman tepat waktu. Ini sangat memberikan penilaian yang bagus ya untuk bisnis digital kita, karena kan pastinya pembeli akan senang gitu kalau misalkan barangnya datang tepat waktu atau cepat gitu. Nah, lalu yang terakhir garansi bila diperlukan. Garansi ini bisa diberikan kepada produk atau jasa yang memang jangkanya itu panjang. Semisal nih, aku mengambil contoh aplikasi premium. Ini kan produk digital ya. Nah, pembeli ini membeli Canva selama 1 bulan. Nah, estimasinya kan itu kan kalau semisal ada perkiraan nih, semisal ada suatu kejadian, semisal baru 5 hari udah nggak premium, nah maka bisa diberikan garansi, akan diberikan lagi Canva yang premium lagi gitu. Nah, setelah kita melakukan semua itu, maka dilakukanlah tahap evaluasi. Evaluasi ini agar apa? Agar usaha bisnis digital kita ini lebih maju ke depannya, bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama adalah melihat omset. Kalau misalkan omset kita atau pendapatan kita ternyata sangat rendah atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, maka
apa nih kesalahan dari produk atau jasa yang kita jual, apakah dari promosinya atau memang produk atau jasa ini tidak sesuai dengan target pasar kita. Nah, maka kita harus menemukan solusi nih bagaimana gitu. Nah, lalu yang kedua, memantau ulasan pelanggan. Jadi kita setelah bertransaksi dengan pelanggan atau pembeli atau konsumen, kita meminta mereka untuk memberikan rating, memberikan ulasan atau saran dan kritik untuk bisnis kita gitu. Nah, memperbaiki kekurangan. Semisal dari ulasan pelanggan itu ada kekurangannya, kita melakukan perbaikan gitu dari kekurangan tersebut. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan produk. Nah, pastinya semisal ketika kita sudah lumayan nih konsumennya atau pembelinya, maka kita bisa menambahkan atau mengembangkan produk atau jasa yang kita jalankan tersebut gitu teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan nih, jadi langkah bisnis digital kita ini ada 6 tahap ya. Yang pertama adalah menentukan ide bisnis, lalu yang kedua menentukan target pasarnya seperti apa gitu kan, pembelinya itu yang bagaimana. Nah, terus yang ketiga ini membangun branding seperti kayak merek ataupun logo-logo, nama-nama, usaha, slogan, dan lain sebagainya itu. Lalu yang keempat adalah membuat toko digital, yaitu kita membuat akun gitu, pembuatan akun. Lalu yang kelima adalah melakukan promosi, yaitu kita memasarkan produk atau jasa yang kita jual gitu kan. Lalu yang terakhir yaitu pelayanan dan evaluasi serta pengembangan gitu. Nah, sebagai pesannya, bisnis digital ini bukan hanya tentang berjualan secara online ya teman-teman, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku. Semoga pembahasan dari awal sampai akhir ini dapat bermanfaat gitu kan untuk kita semua. Dan aku minta mohon maaf banget apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada salah kata. Aku mohon maaf. Sekian dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.